Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini merupakan kajian yang pertama dari kajian mengikuti jalan insan mustaqim. Dan pada kajian yang pertama ini saya awali dengan pembahasan tentang dari mengenal Tuhan menuju iman sejati. Namun sebelum pembahasan demi pembahasan kami lanjutkan, izinkan saya untuk meminta bantuan kepada para saudara sekalian. Jika kajian ini menurut kalian ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, berikan like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Dan kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada lebih banyak orang, ya, agar semakin banyak orang yang mendapat sentuhan dakwah ini. Dan saya berharap, saya bermohon, semoga setiap kebaikan yang Anda berikan, ya, yang Anda sebarkan, ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ada tanpa permulaan dan maha kekal tanpa penghabisan. Keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan manusia, karena tanda-tanda kebesarannya terbentang di seluruh alam semesta. Langit yang luas, bumi yang terhampar, pergantian siang dan malam, serta keberadaan diri kita sendiri termasuk di dalamnya. Ini menjadi bukti bahwa ada zat yang maha mengatur segala sesuatu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya tauhid yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa mengenal Allah itu bukan hanya dengan mengumpulkan dalil dan argumentasi, tetapi juga harus dengan disertai membersihkan hati agar mampu menerima kebenaran dengan benar. Para saudaraku sekalian, pada hakikatnya agama itu hadir untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Di dalam diri setiap manusia ini terdapat fitrah yang selalu mendorongnya untuk mencari asal-usul kehidupannya, mencari makna keberadaannya, dan mencari kepada siapa ia akan kembali. Karena itulah sepanjang sejarah manusia ini selalu diwarnai mencari Tuhan. Ya, kenapa? Karena tanpa keyakinan kepadanya, hidup ini akan kehilangan arah dan tujuan. Para saudaraku sekalian, iman itu bukan sekedar warisan dari orang tua atau dari lingkungan. Iman itu adalah keyakinan yang tumbuh di dalam hati, diperkuat oleh akal yang sehat dan dibimbing oleh wahyu. Ketika seseorang merenungkan dirinya sendiri dan merenungkan alam semesta di sekelilingnya, pada akhirnya ia akan menemukan bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa pencipta. Ini hukum akliyahnya seperti itu. Dan tidak mungkin ada keteraturan jika tanpa ada yang mengatur. Oleh karena itu, akal yang jujur ini akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan yang maha mencipta, yang maha mengatur itu pasti ada. Ini kesimpulan akal pikiran. Dalam ilmu teologi Islam, pembahasan tentang keberadaan Tuhan itu sendiri ini dikenal dengan istilah wujudullah.
Dan kesimpulan ini bukan hanya lahir dari wahyu, tetapi juga jadi perenungan yang mendalam terhadap kenyataan yang ada di hadapan kita. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan dan menyembah Allah? Para saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa pengakuan tentang adanya Tuhan sesungguhnya telah tertanam dalam fitrah manusia. Yang sering menjadi persoalan bukanlah keberadaan Tuhan pada dasarnya, tetapi apakah manusia itu mau tunduk kepadanya atau tidak. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, sesungguhnya kita ini sedang berbicara tentang tujuan akhir dari pencarian akal pikiran manusia. Setiap kali kita bertanya tentang asal usul sesuatu, kita akan menemukan sebab di baliknya. Ini pasti. Kita lahir melalui perantara kedua orang tua. Orang tua kita lahir melalui orang tua mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, jika rangkaian sebab akibat ini terus ditelusuri tanpa akhir, maka akal ini akan bertanya, di manakah awalnya? Ini kalau akal yang jujur seperti itu. Akal yang sehat pasti tidak akan menerima adanya rangkaian sebab akibat yang tanpa ujung. Karena itu, pada akhirnya akal akan sampai pada satu kesimpulan bahwa harus ada satu sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Harus ada satu zat yang keberadaannya ini tidak bergantung kepada siapapun, tetapi justru menjadi sumber bagi seluruh yang ada. Dalam ilmu kalam, hal seperti ini dikenal dengan istilah isbat al-wajib. Dialah Allah. Dialah Allah yang maha ada. Para saudaraku sekalian, Allah ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakannya. Tidak ada yang mengaturnya. Dan tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Sebaliknya, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Kita hidup karena Allah menghendakinya. Kita bernapas karena Allah mengizinkannya. Kita memiliki kekuatan, ilmu, kesehatan, rezeki karena Allah yang menganugerahkan. Mungkin kita merasa mampu melakukan banyak hal dengan kekuatan sendiri. Namun, jika direnungkan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa seluruh kemampuan itu hanyalah titipan dari Allah. Bahkan detak jantung yang terjadi di dalam tubuh kita ini pun berada di luar kendali kita. Ya. Maka oleh karena itu manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk yang maha bergantung kepada Tuhan. Setiap saat Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari keterbatasan dirinya. Ia tidak mudah sombong karena memahami bahwa segala yang dimilikinya berasal dari Allah. Sebaliknya, kesombongan akan lahir ketika manusia itu merasa dirinya mampu berdiri dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan Allah. Ya. Ini akar dari kesombongan. Namun, ini perlu dipahami bahwa meskipun akal mampu membuktikan adanya Allah, ya, tetapi akal tersebut tidak akan mampu menjangkau hakikat zatnya secara sempurna. Ya.
Allah jauh lebih agung dari apapun yang dapat dibayangkan manusia. Karena itu para ulama ini mengatakan, apa yang terlintas di benakmu, maka Allah tidaklah demikian. Ya. Oleh karena itu, kita mengenal Allah itu yaitu melalui sifat-sifatnya yang Dia perkenalkan kepada kita semua, bukan melalui khayalan dan imajinasi kita sendiri. Ya. Dia Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Kekal. Kesempurnaannya tidak dibatasi oleh apapun, sebagaimana keterbatasan yang ada pada makhluk. Para saudaraku sekalian, setelah seseorang sampai pada keyakinan bahwa Tuhan itu ada, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Apakah setiap orang yang percaya kepada Tuhan secara otomatis disebut beriman? Ini pertanyaannya. Ya. Di sini jawabannya jelas, tidak demikian. Percaya kepada Tuhan itu adalah ini merupakan langkah awal. Sedangkan beriman kepada Allah itu adalah tingkatan yang lebih tinggi. Percaya berarti ini dapat berarti seseorang itu mengakui bahwa Tuhan itu ada. Namun iman itu sendiri ini dapat berarti seseorang itu menerima dan meyakini serta tunduk kepada seluruh kebenaran yang datang dari Allah. Dengan kata lain, percaya itu selalu berkata, aku mengetahui, aku tahu bahwa Allah itu ada. Sedangkan iman itu sendiri selalu berkata, aku tunduk kepada Allah dan menjalani hidup sesuai petunjuknya. Oleh karena itu, dalam Islam, iman ini tidak cukup hanya dengan pengakuan bahwa Allah itu ada. Ya. Tidak cukup seperti itu. Ya. Iman itu membutuhkan rukun-rukun di dalamnya. Ini sebagaimana definisi yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, bahwa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu adalah engkau percaya tentang adanya Allah, adanya malaikat-malaikatnya, rasul-kitabnya, rasul-rasulnya, dan pada suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat, dan kau percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Ini 6 yang menjadi rukun. Jadi bukan hanya sekedar bermodalkan percaya terhadap adanya Tuhan, kemudian bisa disebut beriman. Tidak seperti itu. Intinya inilah 6 rukun iman yang menjadi pondasi keyakinan seorang muslim. Maka seseorang yang hanya meyakini bahwa Tuhan itu ada, tetapi belum menerima dan meyakini seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk rukun iman tersebut di atasnya, maka belum sampai pada derajat iman yang sempurna. Meskipun demikian, kesadaran tentang adanya Tuhan tetap merupakan langkah yang sangat penting. Akal dan fitrah manusia ini dapat menjadi jalan untuk mengenal Allah. Dari pengenalan itulah kemudian lahir keyakinan. Dan dari keyakinan itulah kemudian lahir kepatuhan. Dan dari kepatuhan itulah kemudian lahir amal-amal soleh. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita baru sebatas percaya bahwa Allah itu ada? Ataukah kita ini benar-benar telah beriman kepadanya, ya, dengan keyakinan yang diwujudkan dalam ketaatan dan penghambaan? Sebab pada kenyataannya, ya, banyak orang yang mengenal Tuhan dengan akalnya, tetapi tidak semua orang yang mengenal seperti itu, ini mau tunduk kepada Allah, kepadanya dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dan disitulah letak perbedaan antara sekedar percaya dengan iman yang sejati.
Demikian para saudaraku, kajian pembukaan ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar dapat terpahami dengan sempurna dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi kita semua untuk melakukan perenungan tentang mengenal Allah, awal mengenal Allah itu orang lebih mendalam lagi. Dan mudah-mudahan membuahkan manfaat dan maslahat serta barokah yang sebesar-besarnya di dunia wal dunia wal akhir. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.